أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para mahasiswa dan mahasiswi rahimani wa rahimun jami'ah, alhamdulillah di siang ini ya, menjelang siang Allah Ta'ala berkenan bermajelis online dalam rangka untuk menambah bekal kita insyaallah Ta'ala di yaumil akhir kelak. Sebelum Ana kemukan mengenai tafsir Tarbawi ya berkaitan dengan surat Al-Hujurat ayat 13. Mungkin ada beberapa mahasiswa yang seharusnya cukup banyak ya, tapi mungkin yang paling banyak di mata kuliah setelah ini ya. Yang ini ada 3 orang kayaknya yang sudah siap. Ada Sofi, ada siapa lagi? Azkia ya. Nah, ada Sofi, ada Azkia, ada Kifar Azka. Nah, siapa yang sudah siap duluan di antara Ada Ustaz, antum? ada Ustaz M Nah, Sapri Ustaz. ya, ada 4 orang berarti. Ya, tapi berisik antum ya. Kita cari tempat lain yang tidak berisik. Nah, dicari tempat yang kondusif untuk presentasi ya, sehingga nanti tidak mengganggu kelas. Baik, Ustaz. Ya, selalu. Tapi masih berisik kayaknya. Mungkin bisa lebih jauh Masih ya, nggak? masih ya. Masih berisik. Cari yang sepi. Sudah atau masih? Masih. Ya, Ustaz. Sudah, Ustaz. Ternyata sih kan. Ya, nggak apa-apa dah. Daripada. Tapi sebenarnya kalau bisa tidak di situ ya, mungkin. Tapi lumayan lah, lebih mending daripada tadi. Baik, baik. Udah Kan. pindah ruangan. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang mana senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat sehingga saat ini kita bisa belajar, dan insyaallah saya akan mempresentasikan tentang tafsir Tarbawi nilai pendidikan sosial dalam Quran surah Al-Maun. Yang terhormat kepada Sisiful Anam, para mahasiswa yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nilai pendidikan sosial dalam Quran surah Al-Maun. Pendahuluan, pendidikan sosial adalah fondasi masyarakat yang harmonis. Al-Quran sebagai petunjuk hidup memberikan arah yang jelas. Sebentar, Ustaz.
Pendidikan sosial adalah fondasi masyarakat yang harmonis. Al-Quran sebagai petunjuk hidup memberikan arahan yang jelas mengenai nilai-nilai sosial yang harus dipegang teguh oleh umat manusia. Surah Al-Ma'un meskipun pendek, mengandung pesan mendalam tentang bagaimana seharusnya seorang muslim berinteraksi dengan sesama, terutama mereka yang membutuhkan dalam dunia pendidikan Islam. Surah Al-Ma'un menjadi dasar penting dalam membentuk kepribadian yang berimbang antara beriman, beribadah, dan berakhlak sosial. Tafsir Tarbawi terhadap surah ini menggali nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalamnya seperti pendidikan akidah, keimanan kepada hari akhir, pendidikan moral dan sosial, kepedulian terhadap yatim dan orang miskin, pendidikan spiritual, salat yang ikhlas dan benar, serta pendidikan karakter menghindari riya dan kikir. Kita akan mengenal konteks dan makna surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un adalah surah ke-107 dalam mushaf Al-Quran, terdiri dari 7 ayat. Surah ini termasuk golongan surah Makkiyah yang diturunkan di Mekah sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Nama Al-Ma'un berarti kebutuhan pokok atau pertolongan, merujuk pada inti pesan surah ini tentang kepedulian sosial. Teks Al-Quran surah Al-Ma'un, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama, dialah yang menghardik anak yatim dan tidak memberi makan orang miskin. Celakalah bagi orang yang salat, yang lalai dari salatnya, yang berbuat ria dan enggan memberikan bantuan. Nilai utama pendidikan sosial dalam surah Al-Ma'un ini yang pertama adalah perlindungan pada anak yatim. Islam menekankan pentingnya melindungi dan merawat anak-anak yang kehilangan orang tua sebagai tanggung jawab kolektif masyarakat. Kemudian kepedulian terhadap fakir miskin, menganjurkan pemberian makan kepada orang miskin bukan hanya sebagai amal, tetapi sebagai kewajiban sosial yang mendasar. Kemudian solidaritas sosial, memberikan pertolongan dalam kebutuhan sehari-hari, mencerminkan nilai gotong royong dan kepedulian antar sesama. Tafsir para ulama tentang surah Al-Ma'un, Imam At-Tabari menekankan bahwa mendustakan agama bukan hanya masalah teologis, tetapi termanifestasi dalam perilaku sosial yang buruk terhadap kelompok rentan. Kemudian Ibnu Katsir mengaitkan kemunafikan dalam ibadah dengan ketiadaan empati sosial, menunjukkan keterkaitan erat antara spiritualitas dan moralitas sosial. Sayyid Qurtubi melihat surat ini sebagai kritik terhadap individualisme berlebihan yang mengabaikan tanggung jawab sosial dalam kehidupan masyarakat. Perspektif pendidikan modern. Teori pembelajaran sosial Bandura. Albert Bandura 1977 adalah salah satu teori penting dalam psikolog pendidikan yang sangat relevan jika dikaitkan dengan pendidikan Islam modern. Bandura menekankan bahwa pembelajaran terjadi melalui observasi, imitasi, dan modeling. Surah Al-Ma'un memberikan model perilaku sosial yang seharusnya diamalkan. Implementasi dalam pendidikan Islam. Yaitu ada 4. Yang pertama, pemahaman konseptual, mengajarkan pada siswa memahami makna mendalam tentang tanggung jawab sosial sebagai bagian integral dan keimanan. Yang kedua, praktik langsung, melibatkan seseorang siswa dalam kegiatan sosial nyata seperti mengunjungi panti asuhan dan program bantuan sosial. Yang ketiga, refleksi mendorong siswa untuk merefleksikan pengalaman mereka dan mengembangkan empati yang berkelanjutan. Yang keempat, evaluasi, mengajak siswa mengevaluasi tindakan yang telah
dilakukan tentang kepedulian sosial. Setelah kita mengetahui bahwasanya pendidikan sosial sangatlah penting dan juga kepedulian, maka kita lihat secara relevasi kontemporer yang terjadi. Bahkan penduduk di Indonesia, penduduk di dunia, tingkat kemiskinannya 11,2%. Kemiskinan global. Persentase penduduk dunia yang hidup dalam kemiskinan sangatlah ekstrim. Ini pada tahun dasarnya dari World Bank pada tahun 2024. Yang keempat, yang selanjutnya jumlah anak yatim yang sangat banyak sampai berjumlah 153 miliar. Jumlah anak yatim di seluruh dunia yang membutuhkan perhatian khusus. Kemudian anak yatim yang ada di Indonesia 2,37 miliar data anak yatim dan duafa di Indonesia yang perlu mendapatkan perlindungan. Kesimpulannya, surat Al-Ma'un ayat 1 dan 2 memberikan pelajaran mendalam tentang nilai pendidikan sosial dalam Islam. Ia menegaskan bahwa keimanan sejati tercermin dari kepedulian terhadap kaum lemah, khususnya anak yatim. Dengan mengamalkan nilai-nilai ini, kita dapat berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih adil, berempati dan harmonis. Integrasi spiritual, sosial. Surah Al-Maun mengajarkan bahwa keimanan yang sejati harus tercermin dalam kepedulian sosial yang nyata. Pendidikan holistik, pendidikan Islam harus mengembangkan tidak hanya aspek kognitif, tetapi juga empati dan tanggung jawab sosial peserta didik. Aksi nyata implementasi nilai-nilai Al-Ma'un dalam kehidupan sehari-hari menjadi indikator keberhasilan pendidikan karakter Islam. Syukran jazakumullah khairan. Demikian presentasi yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah ini ya. Ini presentasi mengenai ayat-ayat tarbawi yang terdapat dalam surah Al-Ma'un. Baik, selanjutnya siapa lagi yang sudah siap? Ada silakan. Ya, ada, Ustaz. Ya, Sofi, siapa yang siap duluan ini? Sofi atau? Ya, tafadhali. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Syaiful Anam, hafidhahullah ta'ala, dan teman-teman semua yang semoga selalu dirahmati Allah ta'ala, yang telah memberikan kesempatan kepada Ana untuk mempresentasikan salah satu materi di mata kuliah Tafsir Tarbawi dengan judul Strategi Pendidikan dalam Menghadapi Godaan Syaitan, kajian Quran Surah Al-A'raf ayat 16-17. Yang pertama masuk kepada makna dan intisari ayat dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 16-17. Iblis bersumpah di hadapan Allah
bahwa ia akan menyesatkan manusia dari 4 arah. Yang pertama, dari depan, yaitu dengan cara menanamkan keraguan tentang masa depan akhirat dan membuat manusia meremehkan konsekuensi dosa. Yang kedua, dari belakang, dengan cara menjerat manusia dengan kenikmatan dunia, nostalgia masa lalu, dan kesibukan yang membuat lalai. Yang ketiga, dari sebelah kanan, yaitu dengan cara menghalangi dari kebaikan dan membuat amal solih terasa berat. Yang terakhir, dari sebelah kiri, yaitu dengan cara menghiasi maksiat hingga terlihat menarik dan normal. Para ulama menafsirkan bahwa 4 arah ini menunjukkan bahwa godaan syaitan menyeluruh, sistematis, dan berlangsung seumur hidup, kecuali terhadap hamba-hamba Allah yang ikhlas. Kemudian masuk kepada urgensi pendidikan dalam menghadapi godaan syaitan, yaitu karena godaan syaitan tidak akan berhenti. Pendidikan harus tidak hanya fokus pada kecerdasan intelektual, tetapi juga pada pembinaan iman, akhlak, dan penguatan rohani. Pendidikan Islam bertujuan membentuk pribadi yang mampu mengenali tipu daya syaitan dan bersandar kepada Allah Ta'ala. Strategi pendidikan untuk menghadapi godaan syaitan, yang pertama dengan penguatan akidah sejak dini. Karena akidah adalah fondasi yang membuat hati kokoh. Kemudian penanaman tauhid mengajarkan peserta didik bahwa hanya Allah tempat bergantung, bukan hawa nafsu atau bisikan syaitan. Melalui pemahaman sifat-sifat Allah, seseorang menjadi lebih takut kepadanya dan lebih waspada terhadap tipu daya syaitan. Yang kedua, strategi pendidikan dengan cara pembiasaan ibadah dan ketaatan. Yang pertama, dengan cara kebiasaan sholat, membaca Al-Quran, zikir pagi petang, dan doa perlindungan adalah senjata spiritual. Nabi SAW mengajarkan banyak doa perlindungan dari syaitan, seperti salah satunya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang ketiga, ibadah yang rutin menenangkan jiwa, membuka pintu hidayah, dan menutup pintu syaitan. Strategi pendidikan selanjutnya yaitu pendidikan akhlak yang terstruktur. Yang pertama, akhlak seperti sabar, jujur, tawadhu, dan menahan nafsu adalah benteng dari bisikan syaitan. Yang kedua, dengan pendidikan akhlak bukan hanya teori, tetapi contoh dari guru dan orang tua. Strategi pendidikan selanjutnya yaitu dengan cara menumbuhkan kesadaran terhadap taktik syaitan, yaitu dengan tarbiyah ruhiyah. Yang pertama, peserta didik harus mengetahui bagaimana syaitan menggoda, yaitu melalui kelalaian, emosi, syahwat, dunia, dan pergaulan buruk. Kemudian dengan mengetahui taktik musuh, seseorang lebih mudah menghindarinya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya syaitan mengalir dalam diri manusia sebagaimana darah mengalir. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini mengingatkan kita bahwa godaan syaitan sangat halus dan membutuhkan kewaspadaan. Strategi berikutnya yaitu dengan cara menciptakan lingkungan pendidikan yang solih. Lingkungan berperan besar. Teman yang buruk memudahkan masuknya godaan syaitan. Sekolah, rumah, dan masyarakat harus mendukung budaya ibadah, ilmu, dan akhlak. Rasulullah SAW bersabda, seseorang itu mengikuti agama temannya, maka lihatlah siapa yang kamu jadikan teman. Hadis riwayat Tirmizi. Selanjutnya, dengan kontrol diri, muhasabah, dan kedisiplinan. Pendidikan harus membiasakan peserta didik melakukan muhasabah setiap hari, mengajarkan mereka untuk bertanya kepada diri sendiri, apakah ini mendekatkan atau menjauhkan saya dari Allah? Kontrol diri yang kuat adalah tameng dari bisikan syaitan yang datang tiba-tiba. Kemudian dampak strategi ini dalam kehidupan. Dengan menggabungkan akidah, ibadah, akhlak, lingkungan baik, dan kontrol diri, pendidikan akan melahirkan pribadi yang kokoh imannya,
memiliki karakter mulia, mampu membedakan bisikan syaitan dan ilham kebaikan, dan yang terakhir, tidak mudah terjerumus ke dalam maksiat dan tipu daya dunia. Yang terakhir, kesimpulan dari makalah ini yaitu Quran Surah Al-A'raf ayat 16-17 mengajarkan bahwa godaan syaitan bersifat menyeluruh dan terus-menerus. Pendidikan Islam harus menanamkan ketakwaan, pengetahuan, kebiasaan ibadah, akhlak mulia, kesadaran spiritual, dan lingkungan yang baik untuk menghadapi godaan tersebut. Strategi pendidikan ini bukan hanya untuk menolak syaitan, tetapi juga untuk mencetak generasi yang beriman, cerdas, berakhlak, dan mampu menghadapi tantangan zaman dengan kekuatan iman dan ilmu. Sekian dari Ana. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasul berkata ya, baik, masya Allah ya, terkait dengan ayat terbawi ini topiknya mengenai strategi menghalau setan ya, yang diambil dari surat ya apa ini mati ini. Kok habis ya? Baik, masya Allah, tabarakallah. Ya, eh, ya selanjutnya penyaji yang ketiga. Siapa yang sudah siap? Insya Allah Nasad. Imsak jam 0. Nam, tafadhal. Ya, Nasad. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati dan saya muliakan Ustaz Saiful selaku mangku mata kuliah Tafsir At-Tarbawi dan teman-teman sekalian yang saya muliakan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dengan judul konsep pembelajaran spiritual dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan 5. Yang pertama itu pendahuluan. Quran surah Al-Baqarah ayat 2 sampai 5 merupakan rangkaian ayat yang menggambarkan karakter orang-orang bertakwa dan nilai spiritual. Ayat ini menegaskan bahwa Al-Quran adalah petunjuk hidup yang membimbing manusia menuju kebaikan melalui iman, ibadah, dan akhlak. Dalam konteks pendidikan, ayat ini menjadi landasan penting untuk membangun pembelajaran spiritual yang tidak hanya menekankan aspek pengetahuan, tetapi juga pembentukan hati, sikap, serta perilaku religius peserta didik. Landasan ayat tersebut adalah landasan ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 2 sampai 5 menjelaskan bahwa Al-Quran adalah pedoman bagi orang-orang bertakwa, yaitu mereka yang hati dan perilakunya dibangun di atas iman. Ayat ini menjadi dasar penting dalam pembelajaran spiritual karena menekankan bahwa
pendidikan tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga harus membentuk keyakinan, ketenangan jiwa, dan arah hidup yang benar. Melalui ayat ini, peserta didik diajak memahami bahwa spiritualitas merupakan bagian inti dari pembentukan karakter. Nilai-nilai spiritual pada surat tersebut. Dalam ayat ini terdapat nilai-nilai utama seperti keimanan kepada hal-hal gaib yang melatih hati untuk percaya dan bersandar kepada Allah meski tidak melihatnya. Penegakan sholat juga ditekankan sebagai latihan kedisiplinan dan komunikasi spiritual. Perintah berinfak mengajarkan keikhlasan, empati, dan tanggung jawab sosial. Selain itu, keyakinan pada wahyu-wahyu terdahulu serta hari akhir memperluas wawasan dan mendorong manusia untuk berperilaku lebih bertanggung jawab karena seluruh amal akan dipertanggungjawabkan. Konsep pembelajaran spiritual dari ayat ini menekankan proses penanaman iman melalui pembiasaan ibadah, keteladanan guru, serta penguatan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik tidak hanya diberi teori, tapi diarahkan untuk merasakan makna ibadah dan nilai-nilai kebaikan. Fokusnya adalah eh, Fokusnya adalah membangun kedekatan dengan Allah, kejujuran, keteguhan hati, dan perilaku bermoral dalam hubungan sosial. Pendidikan spiritual membantu siswa menghubungkan ajaran Al-Quran dengan realitas hidupnya. Implikasi dalam pendidikan. Dalam penerapannya, guru harus menjadi contoh nyata dari nilai-nilai yang diajarkan, seperti ketulusan, kedisiplinan sholat, dan sikap peduli. Pembelajaran dirancang menyentuh hati, bukan hanya memberi materi. Kegiatan seperti refleksi, pembiasaan sholat tepat waktu, infak kelas, dan sikap saling menghargai dapat memperkuat karakter spiritual siswa. Hasil akhirnya adalah terbentuknya pribadi yang beriman kuat, berakhlak baik, serta mampu membawa nilai-nilai Qur'ani dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya, pembelajaran spiritual dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 2-5 menekankan bahwa keimanan, ibadah, dan kepedulian sosial merupakan pondasi utama membentuk karakter. Ayat ini mengajarkan bahwa pendidikan harus membentuk manusia yang beriman kuat, disiplin beribadah, peduli sesama, dan menyadari tanggung jawab akhirat. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam proses pembelajaran, peserta didik dapat tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak baik dan mampu membawa nilai Quran dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari ana. Jazakumullah khairan ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah, Tabarakallah, penyaji yang ketiga ya. Kita lanjutkan penyaji yang keempat, Azkia Miftahul Rizki, maujudah. Azkia, maujud. موجودة أستاذ. Naam, tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kepada yang kami hormati Ustadz Syaiful Anam selaku dosen mata kuliah Tafsir Tarbawi dan juga teman-teman sekalian. Sebelumnya nak ucapkan jazakumullah khairan atas kesempatan yang telah diberikan mempresentasikan tugas tafsir Tarbawi yang berjudul nilai-nilai pendidikan lingkungan dalam Al-Quran, yaitu dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Ya.
Kerusakan lingkungan saat ini itu semakin parah. Ya, kita dapat melihat banyaknya peristiwa seperti banjir, kekeringan, kemudian juga pencemaran udara dan pemanasan. Dalam Islam, jaga alam bukan hanya namun juga bagian dari ibadah. Ayat yang menjelaskan hubungan manusia dan lingkungannya adalah dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 41, yang mana ayat tersebut mengingatkan bahwa kerusakan alam adalah akibat dari perbuatan manusia sendiri. Nah, yang akan kita bahas pada presentasi ini yaitu makna dalam Quran Surah Ar-Rum, kemudian nilai-nilai pendidikannya, kemudian relevansinya dengan kondisi lingkungan saat ini. Nah, dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 41, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Makna umum dari ayat tersebut yaitu menjelaskan bahwa segala bentuk kerusakan alam seperti pencemaran, bencana, dan ketidakseimbangan ekosistem merupakan akibat langsung dari ulah manusia. Allah menampakkan akibat itu agar manusia sadar dan kembali kepadanya. Dengan kata lain, Islam memandang masalah lingkungan itu bukan hanya sekedar masalah ekologi saja, namun terselip pesan moral dan spiritual
Nah, kemudian nilai yang keempat yaitu keseimbangannya. Pada Quran Surah Ar-Rum ayat 41 dijelaskan akibat dari hilangnya keseimbangan. Artinya, manusia berbuat fasad, berbuat kerusakan, maka keseimbangan antara alam dan manusia itu menjadi rusak. Nah, hal ini juga disebutkan dalam Quran Surah Ar-Rahman ayat 7-8. Al-Mizan, Allah tatawaw fil mizan. Dan Allah telah meninggikan langit dan dia meletakkan keseimbangan supaya kamu jangan merusak keseimbangan itu. Jadi manusia menjaga keseimbangan antara ekonomi dan kelestarian alam. Prinsip ini sejalan dengan konsep sustainable development, yaitu pembangunan berkelanjutan dalam ilmu lingkungan modern. Nah, integrasi ilmiah dan keislaman dalam ayat tersebut, yang pertama dalam dimensi teologis. Itu ada amanah dari Allah yang harus dijaga oleh manusia. Kemudian yang kedua dalam dimensi etis, Islam menanamkan etika ekologis, larangan israf atau berlebihan, kemudian larangan fasad, yaitu berbuat kerusakan, kemudian anjuran untuk berbuat baik terhadap seluruh makhluk, terutama juga kepada alam. Kemudian yang ketiga, dalam dimensi ilmiah, yaitu sejalan dengan teori ekologi modern bahwa kerusakan lingkungan itu bersumber dari ulah manusia itu sendiri, seperti yang sudah disebutkan tadi, yaitu deforestasi, industrialisasi, emisi karbon, dan lain sebagainya. Kemudian dalam dimensi pendidikan, nah pendidikan Islam itu menanamkan nilai-nilai tanggung jawab ekologi. Nah, kemudian kesimpulannya, dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 41 itu mengandung nilai-nilai pendidikan lingkungan yang sangat mendalam. Yang pertama yaitu nilai tanggung jawab manusia terhadap alam. Kemudian yang kedua, kepedulian dan kesadaran terhadap akibat dari perbuatan manusia. Yang ketiga, kembali kepada nilai-nilai spiritual sebagai solusi ekologis. Yang keempat, yaitu menjaga keseimbangan dan kelestarian alam. Nah, dengan demikian, pendidikan lingkungan dalam Islam tidak hanya bersifat ekologis, tapi juga teologis, etis, dan spiritual. Menempatkan manusia sebagai penjaga bumi, bukan sebagai perusaknya. Sekian dari Ana. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Baik, selanjutnya yang kelima. Siapa yang kelima? Ana Ustaz, Fauzan. Nah, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan rahmat-Nya. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta kepada keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman kelak. Pada kesempatan kali ini, insya Allah, Ana akan memaparkan tentang nilai pendidikan toleransi dalam Al-Quran, dengan fokus kajian pada surah Al-Kafirun ayat ke-6. Tema ini penting karena toleransi merupakan nilai universal yang diajarkan Islam untuk menjaga kerukunan dan keharmonisan di tengah perbedaan. Masuk ke pendahuluan.
Perkembangan global saat ini menunjukkan bahwa perbedaan adalah keniscayaan. Umat Islam dihadapkan kepada realitas sosial yang beragam. Maka penting bagi kita untuk memahami bagaimana Al-Quran menuntun umatnya agar tetap teguh pada akidah, namun menghargai pihak lain. Surah Al-Kafirun merupakan contoh konkret bagaimana Islam menanamkan toleransi yang sehat, bukan sinkretisme, tetapi saling menghormati keyakinan masing-masing. Selanjutnya, teks dan terjemahan ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lakum dinukum waliyadin." Artinya, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Quran surat Al-Kafirun ayat 6. Surat ini menjadi penutup dalam surat Al-Kafirun yang sangat indah dan tegas. Setelah penolakan terhadap kompromi dalam urusan ibadah, Allah menurunkan ayat ini untuk menegaskan prinsip toleransi dalam batas akidah. Nabi Muhammad SAW, beliau tidak akan mencampur adukan ajaran tauhid dengan kemusyrikan, namun tetap menghormati hak mereka dalam memilih keyakinan. Selanjutnya, asbabun nuzul. Dalam sejarah, kaum Quraisy mencoba mencari jalan tengah dengan Nabi Muhammad SAW agar terjadi toleransi ibadah dalam bentuk pertukaran ritual. Namun, Islam tidak mengenal kompromi dalam urusan tauhid. Surah Al-Kafirun turun untuk menjelaskan batas tegas. Toleransi tidak berarti mencampur adukan agama, tetapi menghormati hak pihak lain untuk beribadah sesuai keyakinannya. Selanjutnya, tafsir ayat menurut para ulama. Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan perbedaan total antara Islam dan kekufuran. Tafsir Al-Maghribi menjelaskan penolakan sekaligus ajaran hidup damai dalam perbedaan. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa ayat ini mengandung dua pesan utama. Yang pertama, keteguhan akidah, yaitu tidak mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Yang kedua, penghormatan terhadap hak individu lain dalam berkeyakinan. Selanjutnya, nilai-nilai pendidikan toleransi. Nilai-nilai pendidikan yang muncul dari ayat ini sangat relevan untuk dunia pendidikan saat ini. Anak didik perlu diajarkan bagaimana sikap toleran tanpa kehilangan jati diri keislaman. Para guru dan lembaga pendidikan juga memiliki tanggung jawab untuk menanamkan nilai ini dalam praktik kehidupan, agar tercipta generasi yang berilmu, berakhlak, dan menghargai perbedaan. Selanjutnya, implementasi dalam pendidikan Islam. Implementasi nilai toleransi dalam pendidikan tidak berhenti pada teori. Dalam praktiknya, sekolah atau lembaga pendidikan Islam harus membangun budaya yang terbuka, inklusif, dan menghargai perbedaan. Dengan demikian, siswa belajar Islam adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya bagi umat Islam saja. Selanjutnya, relevansi di era modern. Di era digital, tantangan terbesar bukan hanya perbedaan keyakinan, tetapi juga nilai perbedaan pandangan di media sosial. Nilai-nilai Al-Quran harus dijadikan dasar etika dalam berinteraksi, agar tidak terjebak pada ujaran kebencian dan intoleransi. Surah Al-Kafirun mengajarkan kita untuk tegas dalam prinsip, namun lembut dalam sikap. Kesimpulannya, dapat kita simpulkan bahwa surat Al-Kafirun ayat 6 ini adalah dasar kuat bagi pendidikan toleransi dalam Islam. Ia mengajarkan keseimbangan antara keteguhan akidah dan penghormatan terhadap perbedaan. Pendidikan yang berdasarkan Al-Quran harus melahirkan generasi yang bukan hanya cerdas secara intelektual, akan tetapi juga berkarakter, moderat, dan berakhlak mulia. Syukron wa jazakumullah khairan katsiran wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Sudah 5 penyaji ya yang tampil di siang ini. Masya Allah, tabarakallah. Nah, apresiasi eh, suatu karya terbaik ya. Artinya kita sudah berusaha mencari sumber-sumber yang berkorelasi dengan tema yang sudah ditugaskan kepada antum semua. Baik, semoga ini sudah yang terakhir ya. Kalau memang ada, wah agak kerepotan ya. Memang ini adalah hari terakhir ya. Jadi kalau ada yang belum ya, ya qadarallahu ma syaa fa'alah. Tapi kalau sudah semua, silakan yang sudah itu langsung menuliskan ya. Apa namanya, nama-namanya di form, bukan form ya, di list yang sudah kita share sudah lama sekali ya. Siapa yang sudah silakan tuliskan nama di situ sehingga bisa mengidentifikasi siapa yang belum dan siapa yang sudah. Baik, ikhwan dan akhwat sekalian, kita masih ada waktu sampai jam 12-an ya. Nah, sambil menunggu sholat kita kemukakan Ana mungkin nggak pakai slide ya, tapi membahas tema berkaitan dengan surah Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat ayat ke-13 ya. Masya Allah Ta'ala, ini Masya Allah Tabarakallah suatu hal yang menarik untuk dibahas. Mengapa? Karena di era sekarang ini masih relevan sekali ya. Jadi memang Al-Quran itu selantas relevan sampai akhir zaman, sampai kiamat nanti ya. Hmm, dalam surah Al-Hujurat Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir ya. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Sungguhnya kami telah menjadikan kalian. Jadi nah di sini lita'zimi nafsih, untuk mengagungkan dirinya ya. Allah berhak menyombongkan dirinya, mengagungkan dirinya pula ya. Inna sungguhnya kami khalaqnakum telah menjadikan kalian min zakari wa unsa, dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, syu'ub wa qabail, dan bersuku-suku, lita'arafu, supaya saling mengenal. Jadi Allah menjadikan kita semua ini berbangsa-bangsa, bangsa Eropa, bangsa Indonesia, bangsa dan lain-lain ya, bangsa eh, Amerika dan sebagainya, waqabail, dan bersuku-suku. Di bawah bangsa itu ada suku-suku. Di Indonesia ya, bangsa Indonesia itu banyak suku-sukunya. Nah, bangsa Arab juga banyak suku-sukunya. Lita'arafu, supaya saling mengenal. Inna akramakum, sungguhnya yang paling mulia di antara kalian, indallah, di sisi Allah, atqakum, adalah orang yang paling bertakwa ya di antara kalian. Innallaha alimun khabir, sungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha mengenal ya. Nah, ikhwan akhwat sekalian, kalau di zaman ini itu ternyata masih ada orang-orang yang mungkin apa istilahnya, menonjolkan sukunya, menonjolkan bangsanya dan seterusnya. Padahal Allah telah memberikan kabar istimewa ya dari 13 sahabat yang lalu, menyatakan inna akramakum, sungguhnya orang yang paling eh, mulia ya, indallah, di sisi Allah, atqakum, adalah paling bertakwa ya. Kalau kita lihat dari tafsir Ibnu Katsir misalnya, bagaimana asbabun nuzul dari turunnya ayat ini ya, di antaranya adalah bahwa ketika itu ada Abu Hind yang dia hendak menikahi seorang perempuan dari seorang wanita muslimah dari suku Bayadah ya. Kemudian sebagian orang dari suku tersebut menolak lamarannya, tidak mau ya dengan lamarannya Abu Hind. Kenapa? Karena memandang rendah Abu Hind ya, memandang rendah statusnya Abu Hind ya. Mereka menyatakan apa? Apakah patut kami menikahkan gadis-gadis kami dengan budak-budak? Nah, ya, jadi Abu Hind ini dianggap budak ya. Karena kalau orang sudah merdeka itu dalam Islam sama statusnya ya, tidak ada orang ajam, nggak ada orang Arab sama ya, tidak ada. Jadi Islam itu
agama yang menyamakan, menyamaratakan. Artinya tidak ada keistimewaan ya, kecuali ya apa namanya, yang paling bertakwa. Jadi orang bertakwa itu yang istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada suku mana ya, semua sama di sisi Allah Taala. Siapa yang bertakwa dia yang mulia di sisi Allah. Siapa yang jauh dari ketakwaan ya, atau bahkan dekat dengan kufuran, maka semakin jauh posisi dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, jadi seperti Bilal bin Rabah misalnya ya, Masya Allah, beliau seorang yang hitam legam ya. Nah, tapi beliau sahabat yang mulia di sisi Allah Ta'ala ya. Walaupun dari sisinya, mungkin dari sisi fisik ya, mungkin beliau tidak 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 sama dengan orang-orang Arab pada umumnya ya. Tapi mulia di sisi Allah Ta'ala ya, sehingga ditunjuklah menjadi seorang muadzin dan seterusnya ya. Itu juga Abdullah bin Maktum, walaupun dia buta tapi ditunjuk oleh Rasulullah SAW sebagai tukang azan ya. Baik, kemudian ikhwan sekalian, bahwa di era modern sekarang ini ya banyak rasisme ya, rasisme, kemudian intoleransi ya, toleransi. Jadi kalau kita dengar bagaimana orang-orang Islam di luar sana ya ditolimi, seperti di mana itu di Palestina misalnya ya. Nah, di Rohingya saudara-saudara kita itu tidak dikasih kewarganegaraan, padahal dulu kerajaan Islam di situ berdiri, tapi karena mereka ini ya Allah Ta'ala apa namanya, balik ya, dari tadinya berkuasa akhirnya tidak berkuasa, malah dikuasai orang kafir ya. eh, maka pada hari ini mereka apa namanya ya, ditolimi, tidak dikasih penghargaan dan sebagainya ya. Padahal kalau kita di Indonesia misalnya, minoritas orang kafir itu minoritas ya, kurang dari 10% ya, atau kurang lebih 10%. Tapi mereka dikasih posisi yang sama, dikasih jabatan, boleh di Kementerian Agama, bahkan ada bidang-bidang agama mereka dan seterusnya ya, boleh berlibur di. Nah, kalau di Amerika misalnya, Idul Fitri itu mereka tidak libur. Ya, Masya Allah. Jadi orang Islam itu sangat baik ya. Orang Islam itu sangat baik. Tapi beda dengan orang kafir, jadi mereka mereka eh, ya mengutamakan ya agama mereka ya, dan tidak memberikan hak yang sama pada orang di luar agama mereka. Nah, kemudian Islam sangat menjunjung kesetaraan, kesetaraan setara ya. Jadi tidak ada yang istimewa di antara suku-suku ataupun bangsa-bangsa di sisi Allah Ta'ala, tapi setara ya. Yang mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Siapa yang paling bertakwa adalah mulia ya. Nah, kemudian toleransi. Toleransi itu artinya tidak mengganggu ya, tidak mengganggu agama lain, ya tidak mengganggu orang yang melakukan ibadah ya. Ibadah bukan ibadah ya, ya penyembahan ya sebenarnya, penyembahan kepada selain Allah Ta'ala ya. Ya walaupun di sisi lain bahwa kita diperintahkan untuk berdakwah ya. Artinya sebenarnya toleransi itu, kalau Anda baca ya dalam beberapa kitab, itu menyatakan tidak ada toleransi dalam Islam sebenarnya ya. Eh, Walaupun Indonesia sangat mendukung toleransi ya. Ya karena ya faktanya walaupun kita mayoritas, tapi Islam tidak tegak secara utuh ya. Artinya hukum-hukum Islam baru sebatas pernikahan, ya hukum rajam, hukum-hukum Islam yang lain, hukum hudud ya, itu tidak berlaku di Indonesia. Maka memang ya inilah adanya ya. Maka kewajiban kita adalah thalabul ilmu, mencari ilmu sebanyak-banyaknya dan mendakwahkannya. Nah, mendakwahkan. Jadi toleransi itu dalam titik koma sebenarnya ya, bukan 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 titik ya, masih koma. Artinya pada waktunya harus mereka didakwahi terus sampai mereka la takuna fitnah, jadi tidak ada fitnah lagi kan, begitu ibaratnya ya. Nah, jadi tapi ya kita tidak bisa lebih daripada kemampuan kita. Jadinya daripada nanti berdakwah yang tidak pas ya, kan itu harus
mendengar fatwa ulama. Jadi tidak boleh sembrono dalam melaksanakan apa hal-hal yang berakibat buruk ya. Jadi setiap apa ya itu berdakwah aja. Kita berdakwah, berdakwah, berdakwah. Gak bisa lebih daripada itu. Hanya belajar, berdakwah, belajar, berdakwah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan hidayah pada saudara kita untuk lebih sungguh-sungguh dalam beragama. Ya. Orang-orang kafir banyak yang masuk Islam. Alhamdulillah mudah-mudahan seperti itu. Dan orang-orang Muslim yang sudah Islam secara KTP-nya juga bersungguh-sungguh dalam menjalankan syariat. Ya, menjalankan syariat. Terus menuntut ilmu. Ya, di banyaknya kepelanggaran syariat, banyaknya pelanggaran syariat. Itu karena kebodohan. Ya, banyaknya pelanggaran syariat karena kebodohan. Maka harus ya sebagai muslim harus thalabul ilmi terus menerus bagaimana Imam Ahmad menyatakan atau imam-imam yang lain ya atlubul ilma hatta adkhulal kubur itu untuk ilmu sampai datang kematian tidak apa namanya terus menuntut ilmu ya ya memang zaman ini semakin akhir semakin juga tidak terus baik ya tapi Rasulullah menjamin ya la yazalu ta'ifatun min ummati zahirin al haq hatta yasa la yazalu ta'ifatun min ummati tidak ya senantiasa ada ya la yazalu ya senantiasa ada ta'ifah satu kelompok ya ya min ummati dari umatku zahirin al haq yang membela kebenaran membela sunnah ya hatta ya'tisa sampai datang hari kiamat jadi Islam Ahlussunnah wal Jamaah senantiasa ada sampai hari kiamat ya ya nah seperti itu ya. Jadi mungkin dulu ini dunia ini dikuasai Islam sempat ya jadi 2/3 itu atau bahkan 3/4-nya Muslim ya, dikuasai oleh Islam lah dari zaman dulu ya Khalifah Umar sudah Umar bin Khattab misalnya ya itu kan luar biasa ya nah tapi setelah itu mundur lagi mundur nah baik eh, kita dengarkan adzan dulu sebentar.
Baik, kita lanjutkan ya. Jadi sedikit lagi mungkin ya, bahwa di surat Al-Hujurat ayat ke-13 ini eh, mengandung nilai untuk saling mengenal, ya, saling mengenal di antara ya berbagai macam makhluk Allah Ta'ala, maksudnya manusia yang beragam beragam bangsa, ya. Kalau antum mungkin pergi ke Saudi atau ke Mekah ya, kita lihat tuh masya Allah banyak ya, matanya belok, sipit, kulitnya putih, kulit mata ini macam-macam lah. Semua orang ada di sana ya. Insya Allah ada ya, ya begitulah. Jadi tidak ada rasisme dalam Islam, tidak ada intoleransi. Intoleransi itu maksudnya ya, kalau tadi disebutkan soal kafirun ya, apa siapa itu yang di antara antum M. Syafri kalau nggak salah ya. Jadi dia menyatakan apa? Bahwa kita tegas dalam berprinsip. Nah, tegas ya. Cuman lembut dalam bersikap. Artinya dengan sesama Muslim itu tetap lembut ya. Nah, Asyidda'ul kufar ruhama'u bainahum. Ya, Asyidda'ul kufar ruhama'u bainahum. Itu seharusnya ya. Walladzina ma'hu asyidda'ul kufar. Jadi tegas dengan orang kafir. Artinya nggak main-main ya. Ruhama'u bainahum. Ruhama itu artinya berkasih sayang dengan di antara kaum muslimin ya. Kemudian dalam ayat tersebut juga mengajarkan kemuliaan ditentukan oleh ketakwaan, bukan oleh suku atau status sosial. Jadi mungkin ada orang yang bagi Allah sana sangat mulia ya. Mungkin bagi manusia tidak. Bagi manusia mungkin tidak. Karena manusia selalu ukurannya materi. Yes. Kebanyakan loh ya. Artinya ini kita bicara kebanyakan. Mungkin ada yang tidak. Di kebanyakan mereka selalu melihat bagaimana ketampanan, kecantikan, kemudian posisi, status, kekayaan. Nah, kebanyakan begitu ya. Nah, tapi bagi seorang muslim tidak seharusnya ya tidak seperti itu ya. Dia melihatnya kita harus hormat kepada orang tua ya. Nah, kemudian sayang dengan yang muda ya. Hormat ke orang tua artinya bagaimana kita menghormati orang tua kita, orang tua ya dari orang-orang yang lain. Artinya orang lebih tua dari kita ya, senior-senior kita. Kemudian guru-guru itu tentunya ya, guru-guru orang tua kita ya, nenek, kakek, bibi kalau masih ada ya. Dan terusnya itu kita harus hormati mereka. Tahu kalau di kampus senior kita harus hormati. Kemudian sayangi yang muda itu orang yang lebih senior tidak boleh meremehkan, tidak boleh mengzalim dan sebagainya. Jadi harus sayang dengan yang muda. Dan inilah tuntunan dalam Islam ya. Kemudian di samping itu juga menjadi panduan ya, etika digital untuk membangun hubungan antar budaya yang harmonis ya di era society 5.0. Jadi harmonis dengan berbagai macam suku bangsa ya. Dan tentu juga tidak mengganggu orang kafir ya. Jadi kita tidak mengganggu orang kafir, nggak ada ya. Orang Islam itu tidak pernah mengganggu orang kafir. Jadi orang kafir itu kalau berada di negeri Islam dilindungi, kafir zimmi ya. Kalau dia tidak memusuhi umat Islam maka dan membayar upeti tentunya. Nah, itu apa namanya? Mereka terlindungi ya. Kafir zimmi beda dengan kafir harbi. Kalau kafir harbi diperangi ya. Tapi sejauh ini memang ya kita mengedepankan ya husnuzan ya pada mungkin bermuamalah. Rasulullah SAW juga jual beli dengan orang kafir dan seterusnya itu suatu hal yang boleh ya. Enam, tidak musuh. Jadi orang Islam tidak mengganggu, tapi tidak ikut-ikutan. Jadi kan ini ada orang yang mau ini menjelang bulan Desember ini ada ya perayaan orang kafir, terus orang Muslim nggak boleh ikut-ikutan ke sana. Toleransi itu bukan berarti ikut-ikutan dalam perayaan mereka. La yajuz, haram ya. Jadi kalau mau jaga ya, kalau kita jadi polisi kan negaranya mewajibkan misalnya untuk ini ya kita samain dengan atasan. Tapi kalau bisa cukup dari mereka. Jadi yang jaga itu dari mereka. Kita nggak ikut-ikutan sama sekali dengan mereka ya.
Ya, kodarullah misalnya ya polisi dari polisi dan harus mengawasi ya penugasan ya kodarul mau gimana lagi ya. Tapi kalau tidak ada penugasan dari pemerintah seperti para cancer dan lain itu sebenarnya tidak bagus ya karena Islam itu sebenarnya tidak mengganggu itu sudah toleransi. Nah, tidak mengganggu itu toleransi. Ya kalau bukan mengganggu ya sebenarnya mendakwahi ya, tetapnya mendakwahi. Jadi kalau zaman-zaman dulu itu mendakwahi orang-orang kafir ya. Nah, diulang lagi dakwahi, dakwahi, dakwahi. Tapi kalau pada akhirnya tidak mau ya diperangi itu zaman dulu ya. Kalau sekarang mungkin belum ya sampai ke situ karena tentu pemimpin pemimpin Islam ya apa namanya kita juga minoritas kalau secara global ya. Islam mayoritas di Indonesia tapi secara global kita masih jumlahnya di bawah orang kafir. Ya. Kemudian ayat ini mendorong kita untuk menghargai perbedaan. Ya. Di surat Al-Hujurat ayat ke-13 ini kita diminta untuk menghargai perbedaan. Jadi berbeda pandangan, berbeda pendapat. Misalnya kalau di kelas ya kita harus tasamuh ya. Kalau di sama kaum muslimin kita harus menghargai. Mungkin kalau dalam konteks ibadah bermadzhab macam-macam ya. Malah sunnah, madzhab fikih maksudnya. Itu ya, ya betul Allah ya. Tapi kalau memang bisa mencari sesuai lebih sunnah ya artinya kan dalam pendapat para imam juga menyatakan ini sahal hadis bahwa madhabi gitu. Jadi sesuai itu maka itulah madhabku. Jadi tidak ada namanya apa namanya fanatisme dalam beragama ya. Jadi kalau ada hadis sahih yang landasi maka ya itu ikuti kan begitu ya. Nah, kemudian ikhwas sekalian relevansinya surat Al-Hujurat ayat 13 ini ada multi multikulturisme ya, multikulturalisme, jadi banyaknya kultur, banyaknya budaya ya banyaknya harus saling memahami, saling apa namanya ya tidak mengganggu lah ibaratnya ya, tidak mengganggu, jadi tidak saling membenci ya, seterusnya. Apalagi sama Muslim kita saudara, anti rasisme, anti diskriminasi. Nah, kemudian ya kita sudah masuk waktunya sholat ya. Mungkin kita akhiri di sini. Naktafi bihadza wa insyaallah nastamir fi fursa ukhra wa natlu subhanahu wa ta'ala bidu'a kafatul majlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.